Setelah kita ngomong sekarang politik ya saudara. Politik berfungsi menjawab ironi yang tadi. Pada satu sisi nggak mungkin hidup sendiri, tapi betapa sulitnya untuk hidup bersama-sama. Kalau nggak ada politik, saudara, ini kan politik sebagai jawaban. Kalau nggak ada politik anarkis, kita saling berkelahi semua. Nggak ada polisi, nggak ada militer, kita harus punya senjata, semua harus saling mempertahankan diri. Nggak ada aturan-aturan, nggak ada hukum, berkelahi kita hancur-hancuran. Ya, survival of the fittest. Kita saling berkelahi, kita saling menghantam. Tapi karena ada politik, saudara, ada aturan-aturan hukum, ada pemimpin yang kita taati bersama, suka atau tidak suka, kita pilih atau tidak pilih, tapi dia udah jadi pemimpin kita dan kita harus taati bersama. Maka ada aturan lain yang disepakati bersama-sama, kita bisa tinggal dengan teman-teman yang beda agama, beda etnik, dengan segala macam, kita bisa bekerja dengan yang beda etnik, beda agama, dan sebagainya. Ada aturan bersama yang membuat kita utuh sebagai bangsa. Itu gunanya politik. Nggak ada politik, bangsa ini hancur. Jadi politik itu penting, saudara-saudara. Politik itu penting karena tanpa politik ini Indonesia udah hancur, bangsa-bangsa di dunia ini hancur. Ini adalah salah satu kemampuan manusia untuk menciptakan satu sistem yang membuat manusia bisa bertahan. Ya. Jadi politik itu berfungsi menjawab ironi kehidupan. Politik karena merasa individualistik lah. Ada aku nggak peduli sama orang lain, aku berpikir untuk diri sendiri. Jangan mimpi, saudara, kalau Anda berpikir politik gak ada hubungan dengan Anda, lalu kemudian saya udah berpikir untuk diri sendiri dan gak peduli sama orang lain. Jangan bermimpi seperti itu, saudara. Karena begitu orang menguasai politik, saudara, dia lalu membuat satu kebijakan, tiba-tiba kebijakan itu pasti mempengaruhi kita. Apapun kebijakan itu pasti mempengaruhi kita. Misalnya di Afghanistan aja misalnya, tiba-tiba ada kebijakan gak boleh nonton televisi, semua. Dulu ya, pada masa Taliban itu kita semua terkena karena imbasnya. Tiba-tiba ada kebijakan misalnya semua perempuan harus menggunakan jilbab misalnya kita semua akan terkena, ya suka atau tidak suka. Ini keputusan politik itu udah pasti akan berimbas pada kita. Jadi oleh karena itu saudara jangan bermimpi apapun, udahlah siapapun yang menang ini nanti dalam konteks pemilu, siapapun yang menang aku nggak peduli, nggak ada pengaruhnya sama kita kok. Kena pengaruhnya, pasti kena. Ada cepat atau lambat itu akan pasti kena ke kita semua. Jadi saudara karena individualistik, apalagi spiritualitasnya vertikalistik, cuma dengan urusan dengan Tuhan aja, urusan dengan Tuhan, nggak peduli dengan orang lain, urusannya dengan Tuhan. Berdoa, yang penting aku baik, yang penting aku tidak korupsi, yang penting aku tidak menindas, yang penting aku tidak omongin orang lain dan sebagainya. Udah cukup, nggak cukup saudara. Sekarang ini cuma diam-diam, artinya spiritualitas Anda cuma cukup untuk diri Anda sendiri, tapi nggak cukup untuk menjadi berkat bagi yang lain. Para spiritualitas yang dibutuhkan sekarang, saudara, spiritualitas yang mampu membuat kita semua jadi garam dunia, menjadi terang dunia yang bisa mempengaruhi orang lain, yang bisa menciptakan kebaikan bagi sesama. Jadi yang kedua itu karena menganggap politik itu kotor. Apakah politik itu kotor? Bisa ya, bisa kotor kalau dibuat oleh para aktor-aktor yang kotor. Orang bisa membuat kalau orangnya kotor, kebijakan-kebijakan jadi kotor semuanya. Kalau kebijakan dia seorang yang penindas, dia akan menciptakan hukum dan undang-undang yang penindas. Kalau dia seorang yang diskriminatif, dia akan melakukan upaya hukum, peraturan-peraturan yang diskriminatif tepat terhadap orang lain. Wah, ini orang Kristen out. Ini orang nggak bakal bisa naik di eselon 1, nggak bisa naik eselon 2, eselon 3 pun nggak bisa naik. Jadi ya apapun cuma jadi biasa-biasa aja. Ini di India saudara, orang-orang dari suku-suku tertentu itu mereka cuma mendapatkan pekerjaan. Ini yang sekarang justru jadi banyak orang Kristen di situ. Orang-orang dari suku yang dari kasta terendah itu, Sudra, itu cuma pekerjaannya yang boleh mereka bekerja adalah tukang sampah maupun untuk sedot kotoran WC. Cuman itu yang boleh kerja. Itu apa? Itu keputusan politik. Keputusan politik. Ini orang-orang ini yang kemudian justru menjadi banyak sekali penganut Kristen karena dengan menjadi Kristen mereka merasa dimanusiakan dan sebagainya. Jadi kalau memang orangnya kotor, ya politik yang dihasilkan juga kotor. Jadi sebetulnya bukan politik yang kotor, tapi orangnya itu yang seringkali kotor. Kita harus bedakan itu. Yang kedua, kalau yang tadi mau politik, yang kedua misi politik, mau politik, tetapi dimotivasi oleh ego pribadi maupun ego kelompok.
Mau, pokoknya aku harus jadi penguasa di situ. Aku harus jadi pemimpin. Dan kalau udah ego yang menguasai, saudara, ini apapun dilakukan, menghalalkan segala cara. Ini yang celaka ini. Kalau mau jadi penguasa dan sebagainya, biar kata Tuhan dia bilang, hei Hawa, Adam, jangan kamu ambil buah yang di tengah itu. Tapi karena dia ingin jadi seperti Allah, udah diambil aja, nggak peduli lah. Menghalalkan segala cara. Jadi ini saudara, ini ambisi berpolitik, dan ini memunculkan bahaya totalitarianisme. Orang jadi diktator karena merasa pokoknya aku penguasa. Yang lawan-lawan hantam, bunuh dengan segala macam. Itu kita alami dulu waktu zaman Orde Baru, saudara. Yang berbeda bertentangan langsung tangkap, bilang dan sebagainya. Nah, ini orang bisa didiskriminasi dan sebagainya itu karena ambisi politik dan sebagainya. Yang ketiga, panggilan berpolitik, saudara, ini menjadi garam dan terang dunia demi kebaikan semua. Ya, kalau yang pertama tadi mau berpolitik, nggak mau sama sekali berpolitik. Yang kedua mau berpolitik tapi dengan ambisi. Yang ketiga, saya berpolitik bukan untuk kepentingan saya dan bukan untuk kelompok saya, tapi berpikir untuk kepentingan semua. Nah, di sini saudara, ini beda yang kata Weber, ya, anak kegelapan dan anak terang. Anak kegelapan itu yang memperjuangkan egoisme dan kelompoknya. Kalau ada seorang anak kegelapan, Anda selalu berpikir memperjuangkan kepentingan Anda atau kepentingan kelompok Anda atau kepentingan kelompok Kristen dan sebagainya. Itu anak kegelapan. Selalu anak kegelapan menciptakan sekat-sekat, menciptakan konflik, menciptakan perpecahan di mana-mana. Karena apa? Dia berpikir untuk dirinya sendiri atau dia berpikir untuk kelompoknya saja. Bedanya dengan anak terang, memperjuangkan kebaikan semuanya, nggak berpikir apapun etnikmu, apapun agamamu, apapun gerejamu, apapun ideologi politiknya, aku berpikir untuk kebaikan semua. Aku berpikir untuk kebaikan dan keadilan, kesetaraan semua. Ini anak terang, saudara. Jadi sepanjang Anda berpikir diskriminatif, Anda anak kegelapan. Kita semua anak kegelapan. Sepanjang Anda berpikir cuma untuk kepentingan diri sendiri, menghalalkan segala cara, hanya berpikir untuk kepentingan kelompok kita, Kristen aja, udah kita anak kegelapan. Tapi begitu kita berpikir, ya aku hanya ini untuk kepentingan semua kok. Seperti Yesus datang untuk dunia ini, aku juga datang untuk dunia, untuk bangsa ini, untuk siapapun juga. Itu anak-anak terang, saudara. Terus, nah ini Harari, kalau Anda membaca sebuah buku yang namanya Homo Deus, ya. Ini lagi terkenal sekali bukunya dari Yuval Noah Harari. Dia katakan seluruh persoalan dan solusi adalah politik. Kenapa di beberapa BUMN misalnya dulu, ya, saya nggak tahu sekarang dan saya juga nggak tahu di Kementerian Keuangan, di eselon 1, eselon 2, eselon 3, ya ada beberapa kementerian dulu. Eselon 1, 2, pokoknya orang Kristen nggak boleh ada di situ. Dia autin semuanya dan sebagainya. Itu kebijakan politik. Tapi begitu udah pergantian kementeriannya, lalu kemudian nggak apa-apa siapapun, kita nggak lihat Kristen Islam dengan segala macam, tergantung kapasitasnya. Lalu udah dibiarkan siapapun yang masuk ke situ dan sebagainya. Itu apa? Itu kebijakan politik, saudara. Jadi satu politik itu bisa jadi persoalan, tetapi dia solusinya adalah ya politik juga.